Allahu taala. Pembahasan kita masih berkisar pada asyaratus saati as-sughra, tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Pada pekan yang lalu, yang terakhir kita sebutkan dari kitab ini, dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah zakhrafatul masajid. Masjid-masjid menjelang hari kiamat itu akan dihiasi sedemikian rupa, dan orang-orang berbangga hanya sebatas pada keindahan masjid, kemegahan masjid, ya. Sebatas itu kebanggaan manusia terhadap masjid, dan sebatas itu usaha manusia ketika membangun masjid, membesarkannya dan mengindahkannya. Adapun memakmurkannya dengan dakwah, dengan ta'lim, maka sudah sangat amat jarang masjid-masjid seperti itu di akhir zaman. Tetapi alhamdulillah, ya, salah satu di antara yang jarang itu adalah masjid kita ini, ya. Masjid Bukit Baruga. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memilihkan, ya, untuk antum pengurus-pengurus masjid yang sangat amat memperhatikan dakwah ta'limul Quran di masjid ini. Oleh karena itu sambutlah, ya, upaya itu dengan gegap gempita. Ya, di sini ada majelis tahfuzul Quran, ya, bagi orang-orang sibuk senantiasa diumumkan. Ya, kita berharap bahwasanya yang sibuk-sibuk ini segera memanfaatkan momen tersebut, sebab ingat, momen yang diabaikan itu akan disesali dengan penyesalan yang demikian pahit dan getir. Coba antum buka surah Al-Mu'minun ayat ke 99 dan 100. Ya, ana minta salah seorang di antara antum yang membaca surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, ya, supaya majelis kita ini interaktif. Antum buka cepat surah Al-Mu'minun ayat hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ada yang bisa baca? Kenapa dia minta pulang? Sudah ketemu? Ada yang dapat? Ya, tafadhal yang sudah dapat. La'alli, lanjut sedikit. Kalla ya, nanti ketika seseorang, kata Allah, didatangi oleh kematian sampai ajalnya, apa yang akan ia katakan? Rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya hidup. Untuk apa dia kembali hidup? La'alli a'malu salihan, agar aku bisa mengamalkan satu aja kesalehan. Menghafal Al-Quran itu kesalehannya luar biasa, ma'asyiral muslimin. Al-mahiru bil Qur'ani ma'al kiramil bararah. Rasulullah mengatakan, orang yang mahir membaca Al-Quran, dia akan bersama dengan al-kiramil bararah, malaikat-malaikat yang
saleh, yang taat, ya. Kiramil bararah, bersama dengan para malaikat mereka. Adapun ya orang yang kesulitan membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ya, yang mahir itu karena dia belajar, dia menggunakan momen-momen terbaik di dunia ini untuk mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kami menghimbau ya kepada teman-teman yang sibuk ya sebelum datang ajalnya dan menyesali kesibukannya, ya momen yang buka oleh masjid ya Al-Quran, jangan cuma lalu kemudian berlalu begitu saja. Ada penyesalan berikutnya ya. Kadang kita terhalang mengikuti pengajian, halaqah Quran, tarbiyah, dan kebaikan-kebaikan dakwah yang lainnya. Ini karena faktor teman. Ndak usah kita hadir di situ, pergi mikir itu ya, ada di sini apa? Warkop. Ya, kita ke warkop aja. Ya. Antum buka surah Al-Furqan ayat 27, 28, 29. Itu tentang teman yang disesali oleh setiap orang. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari di mana engkau melihat orang-orang zalim, mereka menggigit semua tangannya. Kalau orang menyesal di dunia cuma 1 jari yang dia gigit ya, seperti banyak orang hari ini sudah gigit 1 jarinya karena menyesali pilihannya yang dahulu. Nah, suatu hari nanti karena pahitnya penyesalan itu sangat dahsyat, bukan cuma 1 jari yang mereka gigit, semua tangannya dimasukin ke mulutnya. Ala yadai, seraya berkata, seandainya dahulu ketika hidup di dunia aku mengikuti jalannya Rasul. Jalannya Rasul apa? Dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Dalam surah Yusuf ayat 108. Katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku. Jalannya Rasulullah. Apa jalan beliau? Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Panitia masjid sudah ngajak kita nih, ayo menghafal Al-Quran, ayo tahsin. Maka yang mendengarkan ajakan itu, ketika dia mengikuti jalan ini, dia tidak akan menyesal. Kemudian pada ayat 28-nya dalam surah Al-Furqan itu, mereka mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai seandainya dahulu semasa hidup di dunia aku tidak menjadikan si fulan, dia sebut namanya, sebagai khalil, teman dekatku. Mengapa? Kira-kira mengapa? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da iz ja'ani. Sungguh dialah dahulu yang menyebabkan aku tersesat dari peringatan Allah setelah peringatan itu datang kepadaku. Saya sudah dengarkan pengumuman tentang menghafal Al-Quran, tentang tahsinul Quran, padahal saya tahu bahwa bacaan Al-Quranku belum baik, harus ada tahsinnya. Sudah aku dengarkan berkali-kali. Panitia masjid baru gak 1 mengumumkannya, tetapi gara-gara temanku itu selalu mengatakan, Jami dulu deh, pergi mikir dulu, ngopi, nonton ini dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang menyebabkan dahulu aku senantiasa tersesat, jauh dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikon rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mumpung kita masih hidup, ya momen itu terbuka luas di hadapan kita, maka manfaatkan sebaik-baiknya sebelum kita saling menyesali satu dengan yang lainnya. Nah, ini terkait dengan zakhrafatul masajid. Jangan hanya bangga dengan kemegahan masjid tanpa kita berupaya memakmurkan masjid itu dengan dakwah dan ta'lim. Kemudian kita lanjutkan, wa taghyir
wa taghayyuruz zamani hatta tu'badul awsan wa yadhhar syirk fil ummah. Dan akan berubah zaman ini. Apa perubahannya? Akan nampak kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala pada umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perubahan zaman yang akan terjadi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan munculnya banyak fenomena kesyirikan, penyembahan terhadap berhala-berhala seperti di masa jahiliyah. Fenomena kesyirikan. Dan subhanallah, hari ini kita telah menyaksikannya. Mengaku pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi mengagungkan gunung tertentu di kotanya, di kampungnya, di wilayahnya, atau lembah tertentu, atau sungai tertentu, atau pohon tertentu. Ada hajat-hajat yang dia butuhkan, ke gunung itulah dia pergi menghamba ke sana, berdoa di sana, atau ke sungai itu, atau ke pohon itu. Subhanallah, tidak ada makhluk benda mati barangkali yang lebih mulia, benda mati ini yang lebih mulia di permukaan bumi ini ketika dia harus dimuliakan, yang lebih agung di muka bumi ini ketika ia harus diagungkan, yang lebih kultus di dunia ini ketika dia harus dikultuskan. Benda mati melebihi kira-kira apa? Hajarul Aswad. Mengapa? Hajarul Aswad itu batu yang didatangkan dari surga, disematkan di kiblat kaum muslimin. Dianjurkan bagi mereka tidak hanya menyentuhnya, menciumnya setiap mereka melintasinya ketika tawaf. Ketika tidak mampu menciumnya, maka dianjurkan untuk sekedar menyentuhnya dengan telapak tangan kanan. Kalau tidak mampu lagi, mengisyaratkannya dari kejauhan. Subhanallah. Tetapi lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau hendak mencium batu tersebut, beliau sejenak berdiri dan berkata kepada batu itu, inni a'lamu annaki hajarun la tadurru wa la tanfa'. Aku benar-benar tahu kamu ini cuman batu yang tidak bisa mendatangkan mudarat dan tidak pula bisa mendatangkan manfaat. Lau ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaki ma qabbaltuki. Andai saja aku tidak melihat Rasulullah dahulu menciummu, maka tentu saja aku tidak akan menciummu. Ini Hajar Aswad. Lalu ada orang hari ini mencium batu akiknya. Subhanallah. Batu akik dicium-cium ma'asyiral muslimin, ya, karena meyakini adanya keberkahan atau adanya kekuatan magis pada batu tersebut. Itu nampaknya fenomena kesyirikan. Kemudian beliau mengatakan, wassalam alal ma'arifi faqat. Fenomena lain, nanti orang memberi salam hanya kepada orang-orang yang dia kenali saja. Kalau dia sudah tidak kenali, maka dia tidak memberikan salam kepadanya. Apalagi kalau orang tersebut sudah berada di luar organisasinya, meskipun barangkali sama-sama muslim, sama-sama ahli pengajian, sama-sama menjaga sunnah-sunnah yang zahirah, yang nampak, seperti jenggot, saub, celananya di atas mata kaki, tetapi hanya karena beda guru, hanya karena beda organisasi perkumpulan jamaah, mereka sudah tidak saling mengucapkan salam satu dengan yang lainnya. Wal'iyadzubillah. Ini adalah fenomena akhir zaman, dekatnya kiamat. Dan ini juga sudah kita saksikan, subhanallah, kalangan saudara, karena tidak saling mengenal, meskipun bahwa
dia adalah seorang muslim, dia tidak mengucapkan salam. Bahkan subhanallah lebih parah daripada itu. Meskipun sudah saling mengenal, dia kenal ini fulan, kerabatnya, keluarganya, tetapi dia juga tidak memberi salam. Masuk rumah tidak ada memberi salam, keluar rumah tidak juga demikian. Subhanallah. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah dan bertanya, ayyul islami khairun ya Rasulullah, Islam manakah yang baik itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am. Islam yang baik itu engkau senantiasa memberi makan. Memberi makan. Traktir. Subhanallah. Apalagi yang ditraktir itu penghafal Al-Quran. Ini lebih hebat lagi nih. Kalau yang ditraktir makan itu penghafal Al-Quran, antum tahu mereka ini masih kecil-kecil, masih tumbuh dagingnya, masih tumbuh tulangnya. Daging dan tulang itu tumbuh dari mana? Dari makanan. Subhanallah, makanan yang kita berikan kepada mereka, yang antum berikan kepada mereka itu menjadi dagingnya, menjadi tulangnya yang tumbuh dalam proses menghafal Al-Quran. Berarti antum punya saham yang sangat amat besar pada tubuh anak itu. Dia gunakan menghafal Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Imam Abu Daud, ya, Imam At-Tirmizi, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, dari sahabat Sa'ad bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Jangan engkau berteman, kata Rasulullah, kecuali kepada orang-orang muslim. Hati-hati kalau berteman. Berteman hanya kepada orang-orang mukmin. La tusahib illa mu'mina. Level beragama itu kan Islam, kemudian naik ke atas iman, naik lagi ke atas ihsan. Level paling tinggi. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu adalah kemurnian ikhlas. Nah, ketika mau bersahabat, pilih sahabat yang sudah sampai pada derajat iman. Rasulullah mengatakan tentang derajat iman, bagaimana bentuknya tuh? Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ya ma'syara man amana bilisanih walam yadkhulil imanu fi qalbi. Wahai sekalian orang-orang yang masih beriman dengan lisan-lisan mereka. Iman cuma di lisan, tetapi iman yang di lisan itu belum masuk ke dalam hati mereka. Mengapa imannya belum masuk ke dalam hati? Disebabkan oleh dosa yang selalu menghiasi lisannya. Apa itu dosanya? La taghtabul muslimin. Jangan kalian menggibahi kaum muslimin, menceritakan keburukannya kaum muslimin. Orang yang senantiasa mengotori lisannya dengan gibah itu pertanda bahwa iman masih sebatas lisan, pengakuan, dan belum masuk ke dalam hati. Maka jangan berteman dengan orang yang suka menggibah. Apalagi ketika yang dia gibah itu adalah para ulama, yang dia gibah itu adalah para ustadz. Hati-hati, jangan berteman dengan orang-orang yang suka menggibah ulama, menggibah asatidzah, siapapun dia, karena ini wilayah yang sangat amat berbahaya. Mengapa berbahaya? Inna luhumal ulama'i masmumah. Sesungguhnya kata para ulama, dagingnya para ulama itu beracun. Dan orang yang menggibahi saudaranya di dalam Al-Quran digambarkan sebagai orang yang memakan daging saudaranya sendiri, bangkai saudaranya sendiri. Wal'iyadzubillah. Bagaimana kalau bangkai itu tidak hanya bangkai, tetapi sudah dibubuhi racun? Makan bangkainya saja sudah berbahaya, apalagi ketika dibubuhi racun, maka semakin berbahaya.
dan daging para ulama itu beracun. Wal'iyadzubillah. Jangan digibah. Kemudian Rasul mengatakan, wala tattabi'u auratihim, dan jangan mata-matai kaum muslimin. Orang yang suka memata-matai kaum muslimin itu pertanda bahwa iman mereka masih sebatas di lisan dan belum masuk ke dalam hati. Wa man tattabi'u aurata akhi tatabba'allahu auratahu. Siapa saja yang suka memata-matai kelemahan, aurat, aib kaum muslimin, maka Allah pun akan memata-matai aurat, kelemahan dan aibnya. Wa man tatabba'allahu auratahu fadahahu walau fi jawfi baitih. Rasul mengatakan, mengancam siapa saja yang sudah Allah mata-matai aurat kelemahannya, maka Allah akan menyingkap aurat itu dan mempermalukannya di hadapan manusia, meskipun ia menyembunyikan aibnya itu di dalam bilik rumahnya sendiri, akan dibongkar oleh Allah. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan fenomena salam alal ma'arif ini, ya kita tunaikan. Itu adalah hak saudara kita. Salam itu adalah hak saudara kita. Kembali kepada hadis yang tadi kita sebutkan, yang datang bertanya kepada Rasulullah, Islam yang bagaimana yang baik? Tut'imut ta'am, engkau memberi makan. Wa tuqri'us salam, engkau mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau kenali dan orang yang tak engkau kenali, sepanjang dia adalah seorang muslim. Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya, yang pertama, kalau engkau berjumpa dengannya ucapkan salam kepadanya. Maka berhati-hatilah dengan fatwa-fatwa tertentu yang melarang antum mengucapkan salam untuk orang-orang tertentu. Berikan sepanjang dia seorang muslim, karena petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik petunjuk. Ya, bukankah dalam khutbatul haji yang tadi kita bacakan, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Islam yang terbaik, muslim yang terbaik, tuqri'us salam, engkau mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada siapa yang engkau kenali dan yang tak engkau kenali. Ucapkan salam, tebarkan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan mungkin dapat masuk Islam, masuk surga sebelum kalian beriman, dan tidak akan sempurna iman kalian sebelum kalian saling mencintai satu dengan yang lainnya. Mencintai seorang mukmin karena Allah itu hukumnya wajib. Cinta itu terbagi dua, ya, kata para ulama. Ada namanya al-mahabbatu al-khassah wal mahabbatul mushtarakah. Ada cinta yang khusus, cinta yang spesifik, itu yang pertama. Dan ada al-mahabbatul mushtarakah, cinta yang bergabung. Al-mahabbatul khassah itu terbagi dua. Yang pertama masyru'ah, disyariatkan. Yang kedua mamnu'ah, terlarang. Mahabbatul khassah al-masyru'ah itu ada tiga. Cinta khusus yang disyariatkan ada tiga. Yang pertama mahabbatullah, wa hadhil mahabbah wajibah, cinta kepada Allah, dan cinta ini hukumnya wajib. Yang kedua mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urutan kedua dari al-mahabbatul khassal masyru'ah. Kemudian yang ketiga mahabbatul anbiya'i wal awliya'i was salihin,
mencintai seluruh nabi-nabi. Ya. Tadi Rasulullah secara khusus. Sekarang pada level ketiganya, seluruh nabi-nabi, wali-wali, para ulama, orang-orang saleh dan orang-orang beriman. Ya. Yang mencintai Allah Subhanahu wa taala itu harus kita cintai. Hukumnya wajib. Memusuhi kaum mukminin hukumnya haram, tidak boleh. Kemudian ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wa kasratu at-tijarati wa taqarubil aswaqi wa wujudul malil katsiri fi aidin nasi ma'a adami syukri. Tanda yang beliau sebutkan di sini juga adalah kasratut tijarah, akan banyaknya bisnis dan perdagangan. Ya. Bisnis perdagangan itu meluas, ya. Sampai meluasnya bisnis, banyaknya bisnis, masjid yang sesungguhnya bukan tempat jualan itu jadi tempat jualan. Coba kalau di hari Jumat, syariatnya di hari Jumat apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang beriman, jika telah dikumandangkan panggilan Jumat, apa yang harus kita lakukan ya Allah? Apa yang kita harus lakukan? Fas'au ila zikrillah. Bersegeralah kamu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika panggilan Jumat itu telah berkumandang. Apalagi supaya sempurna ingatan kita kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Wazarul bai', tinggalkan bisnis, tinggalkan perdagangan. Kapan itu? Di hari apa? Hari Jumat. Tetapi subhanallah, di hari Jumat semakin besar masjid, semakin berpeluang toko dipindahkan ke sana, warung dipindahkan ke sana, swalayan dipindahkan ke sana, sehingga teras dan halaman masjid tak ubahnya seperti mal. Toko-toko dadakan bermunculan. Padahal Allah di dalam Al-Quran menegaskan wazarul bai' itu di hari Jumat. Tinggalkan perdagangan. Tetapi justru orang-orang bawa dagangannya ke masjid dan berjualan di sana. Ini bentuk fenomena betapa perdagangan di akhir zaman itu sangat amat meluas. Sampai-sampai masjid di hari Jumat pun tak lepas dari perdagangan meskipun sudah ada ayat yang melarangnya. Berarti kita sudah berada di masa dekatnya hari kiamat. Karena fenomenanya sudah kita saksikan. Bahkan boleh jadi kita juga sudah pernah belanja di pasar Jumat, di teras masjid. Ya. Wal'iyazubillah. Ya. Kemudian wa wujudul mal al-katsir fi aidin nas ma'adami syukri, dan terdapatnya atau berlimpah ruahnya harta di tangan manusia namun mereka sudah tidak bersyukur kepada Allah. Banyak orang-orang kaya ya karena meluas perdagangan bisnis, ya, jual beli, ya, sampai online, ya, sehingga banyak orang yang mendapatkan keuntungan, ya, dari perdagangan bisnis tersebut. Tetapi semakin banyak hartanya, semakin hilang rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk kesyukuran kepada Allah dengan bertambahnya harta yang Allah berikan kepada kita? Ya. Bertambahnya kesyukuran itu dilihat pertama pada keyakinan terhadap harta itu, sumbernya, asalnya. Kita yakini asal dari harta itu dari mana? Kalau kita mengatakan, oh saya dapat ini karena kepiawaian saya, karena kecerdasan saya, karena keuletan saya, karena kerajinan saya, disandarkanlah datangnya harta itu pada diri sendiri. Ini kalau saya tidak bekerja, kalau saya tidak berusaha, kalau saya tidak ulet, kalau saya tidak cerdas, kalau saya tidak ini dan itu, ya.
sehingga membuat dia benar-benar menjadi satu-satunya pemilik bagi harta yang ada di tangannya. Tidak ada pemilik yang lain. Karena dia merasa satu-satunya pemilik, maka dialah yang paling berhak untuk membagaimanakan harta itu sesukanya. Dan dia tidak ingin memberikan kepada orang lain. Bakhil, kikir dengan hartanya. Karena dia menyangka bahwa hartanya itu hasil usaha. Orang yang bersyukur mengatakan, alhamdulillah harta ini datang karena karunia Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semata kebaikan menjadi sempurna. Itu doanya Rasulullah ketika Rasulullah mendapatkan, merasakan dan melihat kebaikan, kelapangan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu berangkat dari keyakinan bahwa harta itu datang dari karunia Allah. Lalu kemudian keyakinan itu naik ke lisan dalam bentuk pujian kepada Allah, banyak berzikir, banyak memuji Allah, banyak mengagungkan Allah. Lalu pengagungan Allah itu terjemahkan ketika menggunakan fasilitas harta. Entah itu mobil, entah itu rumah, entah itu pakaian, entah itu gadget, apa saja yang Allah berikan kepada kita, maka kita gunakan semua fasilitas itu untuk mentaati Allah semata. Maka itulah kesyukuran yang sempurna. Ketika harta yang Allah berikan kita gunakan hanya untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi lihatlah, sudahlah dia tidak meyakini bahwa harta itu datang karena karunia Allah, dia juga tak memuji Allah ketika mendapatkan harta itu, dan dia juga tak menggunakan harta itu untuk mentaati Allah. Bahkan dia gunakan harta itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlimpah harta tetapi habis kesyukuran, hilang kesyukuran kepada Allah melalui harta tersebut. Ini fenomena akhir zaman yang disebutkan oleh beliau. Wa kasratus syuhi wa kasratu syahadati zuri wa kitmani syahadatil haqqi wa zuhurul fuhshi wa wattakhasumi wattabaghudi wattashahuni wa qati'atur rahimi wa su'il jiwari. Beliau mengatakan di akhir zaman nanti tanda-tandanya adalah meluasnya kekikiran dan kebakhilan. Banyak orang-orang kikir, banyak orang-orang bakhil. Ada orang kaya luar biasa, makanan setiap hari enak-enak, tetangganya reot rumahnya, sementara dia membangun istana di sampingnya. Dia tak peduli. Mungkin tetangganya itu bocor pula rumahnya, basah ketika hujan mereka. Subhanallah, dan dia tidak peduli. Mengapa? Asyuh, kebakhilan, kekikiran yang telah menguasai hati manusia. Dia tahu saudaranya itu tidak makan, tidak ada makan siangnya, tidak ada makan malamnya, tidak ada sarapannya, sementara di rumahnya berlimpah ruah makanan sampai dibuang-buang, dan dia tidak mau memberikan makanan itu sedikit pun kepada tetangganya. Kami pernah hadiri jamuan makan, ya, diundang di jamuan makan di hotel megah berbintang 5. Subhanallah. Yang undang ini, ya enggak usahlah disebut namanya, sangat terkenal, luar biasa, ya, semuanya tahu, mungkin se-Indonesia ini tahu dia, ya. Diundang, ya. Makanan berlimpah ruah, subhanallah. Ruangan hotel itu luas sekali, sepanjang sudutnya berkeliling itu makanan semuanya. Pindah ke ruangan berikutnya, makanan lagi. Luar biasa. Kita ini yang masuk itu tertegun-tegun, yang pilih ini. Saking banyaknya makanan, sedikit aja yang kita. Itu juga bagusnya itu, ya. Ya, jadi kita tidak kekenyangan, ya, tidak rakus. Karena sudah mumet lihat makanan ini lain, di sana lain, luar biasa banyak sekali. Minuman juga demikian. Lalu kemudian, ya, saya pengen tahu nih,
Ini saya lihat orang makan sedikit semuanya nih. Ya. Tamu itu dari berbagai negara. Ya, dari berbagai negara tamu. Jadi saya tanya, saya pengen ketemu dengan kokinya. Saya ketemu dengan kokinya. Saya tanya, saya lihat ini orang makan sedikit semuanya. Ini mau dikemanakan makanan setelahnya? Dia mengatakan ini dibuang. Subhanallah, dibuang? Iya. Jadi setiap makanan jamuan ini ketika tidak habis dibuang? Iya, dibuang. Betul dibuang, dibuang. Yang kenapa? Saya bilang ini kalau dikasih pegawai-pegawai hotel ini itu yang yang cleaning service-nya banyak, pasti mereka mau. Tetapi itu dilarang. Dilarang ya? Antum barangkali juga sudah tahu itu aturannya hotelnya. Itu dilarang. Subhanallah, kekikiran yang luar biasa. Makanan yang bagus-bagus, lezat-lezat itu dibuang begitu saja dan tidak diberikan meskipun kepada pegawainya sendiri. Wal'iyadzubillah. Ini kekikiran macam apa pula sudah ini? Nah, ternyata kita sudah menyaksikannya, wal'iyadzubillah. Tinggal 4 menit barangkali. Wa kasratu syahadati zur, akan terjadi banyak persaksian palsu. Wa kitmani syahadatil haqq, dan disembunyikan persaksian yang benar. Artinya banyak orang pak botek-botek, kepala talang, pendusta, sumpah. Kalau Anda pilih saya begini dan begitu. Ternyata setelah dipilih gigit jari semuanya. Tidak ada satupun yang dia buktikan. Ini banyak terjadi sumpah palsu. Dan sumpah-sumpah saksi-saksi yang benar disembunyikan. Wa zuhur al-fuhsyi wat takhasum wat tabaghut wat tasyahun, akan nampak nanti kekejian, ya, pertengkaran, pertikaian dan permusuhan, pemutusan hubungan silaturahim dan su'ul jiwar, buruknya hubungan tetangga. Tetangga dengan tetangga itu saling mengganggu satu dengan yang lainnya. Bahkan ada tetangga yang tidak mengenali tetangganya. Saya di Jakarta di kompleks bla 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 bla, ya, di Jakarta Selatan tepatnya, dekat dengan Lipia. Subhanallah, setahun saya tinggal di kompleks megah itu karena saya tinggal bersama dengan dosen, ya, namanya Syekh Rumi hafizahullahu taala, ya, dosen akidah kami. Dia minta saya tinggal di rumahnya karena rumahnya besar sekali, lalu dibagi dua rumahnya, beliau sebelah, saya sebelah. Setahun saya bersama dengan beliau di kompleks megah itu. Selama setahun itu saya tidak mengenali tetangga kanan, tetangga kiri, depan, belakang. Benar-benar saya tidak kenal, meskipun saya ingin mengenal mereka, karena mereka itu pagi-pagi buta sudah pergi kerja dan tidak kembali kecuali malam telah sepi. Begitu setiap waktu. Subhanallah, tidak ada waktu untuk mengenali mereka. Yang saya kenali di sana cuma satpam dan para pembantu rumah tangga. Nah, ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa buruknya bahkan ini hubungan antara tetangga. Tetapi insya Allah kalau di Baruga 1 ini tidak demikian. Mengapa? Rumah tak dipagari, ya kan? Maka akan saling menatap, saling melihat. Kalau di sana pagarnya itu besar, tinggi, 2 lapis. Subhanallah, 2 lapis pagarnya. Jadi menengok saya, mendengar saya, kita tidak dengar. Yang orang teriak-teriak di rumah sebelah itu enggak kedengaran. Subhanallah. Nah, ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa Rasulullah menceritakan seperti ini tentang fenomena-fenomena? Tujuannya agar kita beriman, lalu kemudian memastikan bahwa kita tidak termasuk pada fenomena buruk akhir zaman tersebut. Demikian ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang nyata kita tidak mampu menuntaskan asyaratus sa'atis sughra yang disebutkan oleh Syekh ini. Satu alinea yang kita baca, masih tersisa untuk asyaratus sa'atis sughra ini 3 alinea. Ya, mudah-mudahan 3 alinea yang terakhir ini bisa kita tuntaskan pada pertemuan yang akan datang. Demikian
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.